Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang jarak, titik, dan bidang. Pada gambar di samping menunjukkan sebuah titik A dan sebuah bidang alfa. Jarak titik A dengan sebuah bidang alfa adalah panjang ruas AA aksen, di mana A aksen merupakan proyeksi titik A pada bidang alfa. Untuk memahami proyeksi, perhatikan penjelasan berikut. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Jika kita misalkan lantai pada ruangan ini adalah sebuah bidang yang kita beri nama dengan bidang alfa, dan pada plafon kita beri sebuah lampu, dan lampu itu kita beri nama dengan titik A. Jika lampu kita nyalakan, maka akan terdapat bayangan pada lantai. Nah, bayangan inilah yang kita sebut sebagai dengan proyeksi dari lampu di atas atau proyeksi dari titik A. Di sini proyeksi atau bayangan lampu kita beri nama dengan A aksen. Jika kita tarik garis dari titik A ke A aksen, maka garis ini akan tegak lurus terhadap bidang alfa, atau dalam hal ini diwakili oleh dua buah garis, yaitu garis K dan garis L. Untuk selanjutnya, jarak antara lampu pada plafon atau kita sebut dengan titik A dan bayangannya pada lantai atau yang kita sebut A aksen diwakili oleh garis A aksen. Jarak antara titik dan bidang, perhatikan gambar di samping, terdapat sebuah titik K dan sebuah bidang ABCD. Titik K diproyeksikan pada bidang ABCD menghasilkan titik T. Kita perhatikan bahwa garis KT tegak lurus terhadap bidang ABCD, di mana bidang ABCD di sini diwakili oleh garis AC dan garis BD. Jarak antara garis K dan bidang ABCD diwakili oleh garis KT. Lanjut. Untuk proyeksi titik ke bidang ditentukan oleh letak titik yang akan diproyeksikan ke bidang. Sebagai contoh, perhatikan gambar berikut. Titik K yang diproyeksikan terhadap bidang ABCD menghasilkan titik di mana garis KT akan tegak lurus terhadap bidang ABCD. Dalam hal ini, bidang ABCD diwakili oleh garis AC dan BD. Pada gambar berikutnya, kita perhatikan bahwa titik K diproyeksikan pada bidang ABCD menghasilkan titik T, di mana garis KT tegak lurus terhadap bidang ABCD, yang dalam hal ini diwakili oleh dua buah garis, yaitu garis Y dan garis Z. Pada gambar berikutnya bisa kita perhatikan sama, sebuah titik K diproyeksikan terhadap bidang ABCD. Dalam hal ini proyeksi titik K terhadap bidang ABCD membentuk atau terletak pada titik C, di mana garis KC akan tegak lurus terhadap bidang ABCD. Pada gambar ini diwakili oleh garis BC dan CD. Selanjutnya, sama, sebuah titik K terhadap bidang ABCD. Pada gambar ini proyeksi titik K terhadap bidang ABCD terletak pada titik A, sehingga garis KA tegak lurus terhadap bidang ABCD, yang dalam hal ini diwakili oleh garis AB
dan garis AD. Untuk yang terakhir, proyeksi titik K terhadap bidang ABCD menghasilkan titik T di mana garis KT tegak lurus terhadap bidang ABCD yang diwakili oleh dua buah garis, yaitu garis M dan garis N. Baik, untuk yang selanjutnya, contoh soal nomor 1. Diketahui sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Tentukan jarak titik A dan bidang EFGH. Perhatikan kubus di samping. Alternatif penyelesaian. Proyeksi titik A ke bidang EFGH yaitu titik E. Kita perhatikan di sini titik A dan di sini adalah bidang EFGH. Untuk proyeksi titik A terhadap bidang EFGH yaitu titik E. Jarak antara titik A dan bidang EFGH diwakili oleh panjang garis AE. Oleh karena AE rusuk kubus, maka panjang AE sama dengan 12 cm. Jadi, jarak titik A dan bidang EFGH adalah 12 cm. Lanjut kita ke soal yang nomor 2. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Tentukan jarak antara titik E dan bidang AFH. Alternatif penyelesaian, perhatikan kubus di samping. Perhatikan segitiga AFH. Sini segitiga AFH. Pertama-tama untuk mencari jarak antara titik E dan bidang AFH adalah kita terlebih dahulu menentukan proyeksi dari titik E itu sendiri terhadap bidang AFH. Yang pertama adalah kita perhatikan bahwa EF dan EH merupakan rusuk dari kubus tersebut, sehingga segitiga EFH merupakan segitiga sama kaki. Sehingga nanti proyeksi dari titik E terhadap bidang AFH ini akan terletak pada sumbu simetri dari segitiga AFH. Baik, langkah pertama untuk mencari proyeksi dari titik E pada bidang AFH adalah kita tarik garis dari titik E ke titik G sehingga memotong FH di titik O. Ini garis dari titik E ke G memotong FH, dan perpotongan ini kita beri nama titik O. Lanjut, tarik garis dari titik A ke titik O. Di sini titik A dan di sini titik O, kita tarik garis. Langkah selanjutnya adalah proyeksi titik E terhadap bidang AFH, dalam hal ini diwakili oleh garis AO, membentuk titik P. Kita perhatikan gambar. Nah, ini dia proyeksi dari titik E terhadap bidang AFH, dan bidang AFH itu sendiri diwakili oleh garis AO, dan proyeksi titik E terhadap AFH adalah titik P. Lanjut, jarak titik E terhadap bidang AFH diwakili oleh garis EP. Perhatikan segitiga AEO. Kita perhatikan bahwa segitiga AEO siku-siku di titik E. Sebelum kita mencari panjang EP, langkah pertama kita pastikan terlebih dahulu dari ketiga sisi ini bahwa ketiganya sudah kita ketahui panjangnya. AE 10 cm karena AE di sini merupakan rusuk dari kubus.
Selanjutnya EO sama dengan setengah dari EG. Kita perhatikan gambar sebelumnya. Baik, ini EO dan ini EG. Kita perhatikan bahwa EO adalah setengah dari EG. EO sama dengan setengah dari EG sama dengan, karena EG merupakan diagonal sisi, maka EG sama dengan 10 akar 2. Setengah dari 10 akar 2 adalah 5 akar 2. Lanjut, sisi yang belum diketahui adalah sisi AO. Untuk mencari sisi AO, kita bisa menggunakan dalil Pythagoras, sehingga diperoleh AO sama dengan akar dari AE kuadrat ditambah EO kuadrat. AO sama dengan akar dari 10 pangkat 2 ditambah 5 akar 2 pangkat 2. Sehingga AO sama dengan, di sini 10 kuadrat sama dengan 100. 5 akar 2 kuadrat sama dengan 50 yang diperoleh dari 5 kuadrat sama dengan 25. 2 akar 2 kuadrat sama dengan 2. 25 kali 2 sama dengan 50. Sehingga diperoleh AO sama dengan akar dari 150 yang bisa kita sederhanakan menjadi 5 akar 6. Kita perhatikan bahwa ketiga sisi dari segitiga AEO sudah kita ketahui, maka langkah selanjutnya adalah kita mencari panjang EP. Untuk mencari panjang EP, kita bisa menggunakan perbandingan luas segitiga. Silahkan perhatikan gambar berikut. Ketiga gambar ini adalah gambar yang sama untuk mempermudah dalam mencari perbandingan luas segitiga. Karena ini merupakan segitiga yang sama, maka tentunya mempunyai luas yang sama. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari perbandingan luas segitiga, yaitu luas segitiga pertama sama dengan luas segitiga kedua. Luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi, setengah kali alas kali tinggi. Atau bisa juga kita menggunakan rumus alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. Alas di sini yaitu AE atau EA, sedangkan tingginya yaitu EO. Sama dengan pada segitiga yang ini, alasnya adalah AO dan tingginya adalah EP. Selanjutnya, EP sama dengan EA kali EO dibagi AO. EP sama dengan 10 dikali 5 akar 2 dibagi 5 akar 6. Sehingga diperoleh EP sama dengan 10 akar 2 dibagi akar 6. Yang terakhir, EP sama dengan 10 per 3 akar 3. Jadi, jarak titik E ke bidang AFH adalah 10 per 3 akar 3 cm. Sekian video kali ini, semoga bisa dipahami. Terima kasih.